Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di rumah, berjumpa lagi dengan Ibu. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas kenampakan alam dan pemanfaatannya. Tema 3 muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Apa saja kenampakan alam yang ada di Indonesia? Ayo perhatikan gambar dan simaklah penjelasan berikut. Yang pertama ada pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir, tapi ada pula yang berupa tebing yang curam. Contoh pemanfaatan pantai: A. Budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. B. Pertanian garam, di mana air laut dijadikan garam. C. Pelabuhan, yaitu tempat berlabuhnya kapal-kapal. D. Objek wisata. Mata pencaharian penduduk di pantai yaitu nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, penjaga pantai. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jenis usaha: perkebunan, pertanian, peternakan, perumahan, dan industri. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah yaitu petani, peternak, pegawai perusahaan. Contoh pemanfaatan dataran rendah. Yang pertama, pertanian, ada padi, sayuran, buah-buahan, tebu. Yang kedua, perkebunan, ada karet, kelapa sawit. Yang ketiga, peternakan, ada ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Yang ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Jenis usaha: perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi: petani, peternak, pemandu wisata. Contoh pemanfaatan dataran tinggi: yang pertama, perkebunan, ada teh, kopi, kina. Yang kedua, peternakan, yaitu sapi. Yang dimanfaatkannya daging, susu, bulu, dan kulitnya. Salah satu sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada juga yang tumbuh di dataran rendah. Berikut contoh tanaman yang dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Yang pertama, padi. Tanaman padi dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah di daerah yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan atau terasering. Yang kedua, ada teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Melestarikan sumber daya alam. Ada beberapa hewan langka di Indonesia, salah satunya yaitu cendrawasih. Burung cendrawasih adalah burung Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal ini yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradisae yang jika diterjemahkan artinya burung surga.
Kita harus turut menjaga kelestarian hewan langka agar tidak punah. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi. Mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara: 1. Tidak memperjualbelikannya. 2. Tidak memelihara burung cendrawasih secara perorangan. 3. Tidak merusak habitatnya di hutan. Ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Yang pertama, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua, hewan juga memiliki tempat hidup. Yang ketiga, ada hewan yang tinggal di darat, ada juga hewan yang tinggal di perairan. Yang pertama ada ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan ayam biasanya ada di dataran tinggi. Yang kedua ada bebek. Bebek tinggal di darat, namun bebek juga bisa berenang. Bebek dibudidayakan di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. Yang ketiga ada kelinci. Kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih kuat sehingga membantu saat melompat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. Yang keempat ikan. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan, ada juga yang dimanfaatkan sebagai ikan peliharaan. Kegiatan cinta lingkungan. Berikut adalah contoh kegiatan cinta lingkungan. Yang pertama, contoh kegiatan mencintai lingkungan pantai. Tidak membuang sampah sembarangan di pantai maupun ke laut, tidak membuang limbah industri ke laut, tidak menggunakan barang berbahaya seperti pukat harimau, bom, maupun racun untuk menangkap ikan. Yang kedua, contoh kegiatan mencintai lingkungan dataran rendah. 1. Tidak menggunakan pupuk kimia yang berlebihan pada perkebunan dan pertanian. Membuat lubang untuk penyerapan air, menyediakan lahan untuk resapan air, tidak membuang sampah sembarangan. 3. Contoh kegiatan mencintai lingkungan dataran tinggi. Tidak menebang hutan secara liar, tidak membakar hutan sehingga menimbulkan polusi udara, menanam hutan yang gundul dan tanah longsor, membuat sengkedan untuk mencegah pengikisan dan tanah. Sekian pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.